PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Anjani. Iya. Lebih baik teman-temanmu itu disuruh pulang saja. Pulang? Kasihan. Satu harian berjaga-jaga di daerah pinggiran. Tentunya sangat meletihkan. Biarkan saja Ki Demang, karena mereka perlu dilatih. Dilatih disiplin. Sebab hanya dengan disiplin yang ketat mereka akan maju. Tapi kalau malam hari sebaiknya tidak usah berjaga. Iya, nanti malam mereka ditarik semuanya. Gandari, di mana teman-teman? Semuanya sudah tidur, Anjani. Biarlah mereka istirahat. Sebab tadi siang, 1 hari penuh mereka bertugas. Kau ikut aku. Kemana, Anjani? Meronda. Ayo. Pak, apakah kau yakin anak-anak itu bisa menghalau gerombolan perampok? Tidak. Lalu, mengapa kau izinkan? Aku tidak minta. Juga aku tidak memberi izin. Semua itu kemauan mereka sendiri. Lebih baik kau suruh mereka pulang saja, Pak. Kasihan, mereka masih muda-muda. Sedangkan gerombolan perampok itu sudah berpengalaman, kuat dan ganas. Iya. Besok aku akan menyuruh mereka pulang saja. Atau pergi meneruskan perjalanan. Iya, Pak. Aku mau keluar, Bu. Kemana? Memeriksa ronda. Ronda? Aku mengerahkan para pemuda untuk melakukan perondaan setiap malam. Untuk jaga-jaga kalau gerombolan perampok itu melakukan penyusupan di malam hari. Gerombolan perampok itu tidak akan melakukan penyusupan, Pak. Mereka akan masuk dengan terang-terangan di siang hari, seperti yang sudah-sudah. Iya. Karena mereka sama sekali tidak merasa takut. Iya, memang. Yang melakukan penyusupan biasanya bagi mereka yang takut ketahuan. Tapi tidak ada jeleknya kita melakukan perondaan. Sekedar melatih para pemuda rakyat Kademangan Paturai ini dalam soal keamanan. Percuma saja, Pak. Buang-buang waktu dan tenaga. Sebab kalau gerombolan perampok itu datang, mereka akan kabur semuanya, ketakutan. Tapi kan paling tidak mereka bisa memberitahu penduduk ada bahaya. Iya ya, Pak. Iya. Biasanya malam-malam begini si Acing tidur-tiduran di teras pendopo. Di kamarnya juga tidak ada. Ya, namanya anak muda. Mungkin dia pelesiran atau bergabung dengan para peronda sesama anak-anak muda. Baiklah, aku ke jalanan melihat anak-anak yang meronda. Sunyi sekali. Penduduk sudah tidur. Rumah-rumah mereka tertutup rapat dan gelap. Nah, itu ada 2 orang sedang berjalan di seberang jalan. Mereka pasti peronda. Ronda! Ki Demang. Ya, aku. Selamat malam, Ki Demang. Ya, bagaimana? Aman? Aman. Bagus. Tapi kami berpapasan dengan Anjani dan Gandari. Oh ya? Mereka juga sedang meronda. Meronda? Iya. Katanya sekedar melihat-lihat keadaan. Oh, rajin benar gadis-gadis itu. Sekarang kemana? Terus pergi ke arah barat menuju keluar kota. Mungkin mereka mau melihat-lihat keadaan di daerah pinggiran kota. Malam-malam begini, dingin, gelap. Gadis-gadis seusia mereka biasanya sudah tidur lelap.
tapi mereka berkeliaran menjaga keamanan. Benar-benar gadis yang pemberani. Soalnya mereka pendekar, Ki. Jadi tidak kenal takut. Ya, biarlah apa maunya. Kalian tidak usah meniru mereka. Jangan meronda jauh-jauh. Di sekitar sini saja. Iya, baik Ki Demang. Tadi siang 1 hari penuh berjaga-jaga di pinggiran kota. Tentu mereka sudah tidur semuanya. Hanya Anjani dan Gandari yang berkeliaran di luar melakukan perondaan. Hah? Jendela kamar itu terbuka. Ya, perlahan-lahan dibuka dari dalam. Hah? Ada orang keluar, meloncat dari jendela. Wah, pasti dia pencuri. Aku tangkap dia. Nanti. Ki Demang. Aduh. Kau Acing? Iya, saya Acing. Aduh, lepaskan Ki Demang. Aduh, nanti saya mati, jangan dicekik. Aduh, dicekik kuat banget. Aduh, Ki Demang. Aduh, aku kira maling. Wah, Ki Demang tidak pakai perhitungan. Leher saya dicekik keras banget. Hampir saya mati, Ki Demang. Kau habis melakukan perbuatan apa, ha? Keluar dari kamar rumah penginapan itu, meloncat lewat jendela, ha? Tidak apa-apa, Ki Demang. Bohong, nah. Kalau tidak apa-apa, kenapa meloncat lewat jendela, ha? Kan bisa keluar dengan terang-terangan lewat pintu depan. Anu Ki Demang. Kamar siapa itu? Itu, kamar Suli. Kau berbuat apa dengan dia, ha? Tidak berbuat apa-apa, Ki Demang. Kau pikir aku tidak pernah muda, ha? Iya. Malam-malam begini masuk ke kamar perempuan, mau apa kalau bukan mau... Saya hanya duduk-duduk, ngobrol, sambil senyum-senyum, minum-minum. Hanya segitu, Ki Demang. Sungguh, saya dan Suli tidak berbuat apa-apa. Ya, cuma itu, cium sedikit. Setan kau. Aduh, ya. Biasa kan, Ki Demang. Pacaran masih tidak boleh. Untung aku yang memergoki kau. Coba kalau ronda, habis kau dipukuli orang sekampung. Iya. Acing. Iya, Ki Demang. Jangan kau ulangi lagi. Perbuatan itu tidak baik. Jangan suka mempermainkan perempuan. Kalau mau, lamar dia baik-baik lalu kawin. Mengerti? Iya, Ki Demang. Ayo, ikut aku. Kemana, Ki Demang? Meronda. Baik, Ki Demang. Cing. Bangun, Cing. Cing, sudah siang. Bangun. Kau tadi malam kemana? Ki Demang pontang-panting mencari kau. Biasa. Begadang di tempat ayam betina. Gila. Belum kawin sudah berani menginap. Hah? Kawin? Iya. Kau dengan si Rupina kan belum kawin? Siapa? Rupina? Iya, Rupina kekasihmu. Anaknya Pak Dasirun, tukang dagang beras. Si Rupina sih tidak ada apa-apanya, Dur. Maksudmu bukan Rupina? Lalu? Dewi Suli. Dewi Suli? Suli, anak buahnya Anjani. Ajak-ajak aku, Cing. Buat apa? Mengajak orang lain? Yang lainnya kan banyak. Anak buahnya Anjani, kelihatannya genit-genit. Siapa tahu aku bisa mendapatkannya satu orang yang paling bahenol. Boleh, nanti sore ikut aku. Beres. Gandari, hari sudah cukup siang. Sebaiknya teman-teman dipanggil semuanya. Lalu disebar lagi ke daerah pinggir kota, mengintai gerombolan perampok. Ya, Anjani? Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, Ki Demang, silakan masuk. Terima kasih. Ada apa, Ki Demang? Pagi-pagi datang berkunjung? Begini, Nak. Sebaiknya pulang saja. Pulang? Iya, saya merasa tidak enak. Akibat ancaman gerombolan perampok, Anda sekalian jadi sangat repot. Membuang waktu dan tenaga untuk membantu kami. Dan saya akan sangat berdosa seandainya jatuh korban di pihak rombongan Anda. Saya dapat mengerti perasaan Ki Demang. Tapi
Janganlah hal tersebut membuat Ki Demang menjadi rikuh atau serba salah melihat kesibukan kami di dalam melakukan persiapan menghadang gerombolan perampok. Sebab, ya, sulit juga bagi kami untuk menjelaskannya dengan kata-kata. Mengapa kami bersedia berkorban jiwa untuk membela penduduk di sini? Mungkin itu sebagai panggilan jiwa saja. Jadi, tidak ada maksud tertentu. Apalagi pamrih, sama sekali tidak. Ki Demang, kalau disebut pendekar, mungkin terlalu muluk-muluk. Tapi katakanlah, kami ini anak-anak muda yang ingin berbuat baik. Hanya itu saja, Ki Demang. Tapi saya tidak sampai hati melihat Anda semua yang masih gadis-gadis muda belia menjadi korban keganasan perampok. Ki Demang, seandainya kami tidak mau membantu, lantas kami pergi, bukankah gerombolan perampok itu akan datang juga? Lalu, apa yang akan diperbuat oleh Ki Demang bersama penduduk di sini di dalam menghadapi keganasan gerombolan perampok itu? Apa yang bisa kami lakukan, Anjani? Kami adalah rakyat yang lemah. Ya, apa yang mau terjadi, terjadilah. Kami pasrah. Kami hanya bisa berdoa, mohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa itu sangat baik, Ki. Akan tetapi, kita sendiri pun harus berusaha. Wajib berupaya mengatasi mara bahaya yang sudah jelas akan muncul. Kami tidak punya pasukan, bahkan tidak bisa ilmu silat sedikit pun. Lalu apa yang bisa kami andalkan untuk menghadapi musuh yang ganas? Untuk itulah, kami menunda perjalanan kami, Ki. Demi untuk membantu yang membutuhkan bantuan, yaitu warga penduduk di sini. Baiklah, begini saja. Beri kami kesempatan 1 hari lagi. Iya. Yaitu hari ini. Kalau hari ini gerombolan perampok itu tidak muncul, kami akan segera berangkat, meninggalkan Kademangan Paturai ini, untuk melanjutkan perjalanan kami menuju ke Bukit Lejar. Iya, baiklah kalau begitu. Anjani, mungkin ada baiknya Ki Demang ini diberikan keyakinan. Maksudmu, Gandari? Ki Demang mencemaskan keselamatan kita. Aku rasa karena Ki Demang belum tahu sampai seberapa kekuatan yang kita miliki. Ya, bisa juga. Begini Ki Demang, Iya. kami bukannya mau pamer atau menyombongkan diri. Ya, ini hanyalah sekedar untuk memberikan gambaran kepada Ki Demang sampai sejauh mana kekuatan atau kehebatan yang kami miliki. Saya percaya kepada kehebatan Anda sekalian, sebab Anda semua murid-murid dari sebuah perguruan. Meskipun begitu, Ki Demang merasa bimbang dan ragu, bukan? Karena kami ini gadis-gadis yang muda belia, yang nampaknya mustahil memiliki kehebatan yang dahsyat. Dan ya paling-paling hanya memiliki ilmu silat yang biasa-biasa saja. Iya, perasaan seperti itu memang ada pada diri saya. Baiklah Ki Demang, kami ini semuanya murid-murid Lasmini. Iya. Bertahun-tahun kami digembleng dalam pelbagai ilmu, sehingga kami dapat menguasai ilmu silat tangan kosong tingkat atas, serta bisa mempergunakan segala jenis senjata, dari mulai pisau, pedang, trisula, toya, tombak, bahkan panah. Wah, banyak sekali senjatanya. Bahkan kami punya senjata yang lebih ampuh dari segala jenis senjata tajam, yaitu yang dinamakan senjata rahasia. Senjata rahasia? Ya, senjata rahasia. Biasanya berbentuk kecil, terbuat dari jarum atau paku. Tapi senjata rahasia kami bunga. Bunga? Ya, bunga anggrek jingga. Anggrek jingga? Bunga anggrek jingga yang sudah dikeringkan. Dan kekuatannya melebihi besi baja. Batu karang bisa tembus, apalagi badan manusia. Wah, hebat sekali. Di atas semua itu Ki Demang, kami semua memiliki sebuah ilmu kadikjayaan yang dahsyat, yaitu Ajian Cakar Getar. Wah, namanya serem sekali. Ajian Cakar Getar bisa merobohkan pohon yang besar sekali. Kalau kena badan manusia, bisa ambrol, tulang belulangnya remuk. Benarkah? Nah, itu Ki Demang yang kami miliki. Bukan main. Masih muda-muda, sudah punya banyak ilmu. Mungkin kami ini hanya omong kosong belaka. Dan Ki Demang akan menyaksikan buktinya bila kami sudah berhadapan dengan gerombolan perampok itu. Iya, terus terang, setelah saya mendengar uraian Nak Gandari, hati saya agak tenang.
Dan pantas kalian sangat berani. Tidak merasa takut sedikit pun mendengar keganasan gerombolan perampok yang terkenal itu. Nah, Ki Demang, bagaimana sekarang? Masih bolehkah kami ikut membantu kesulitan Ki Demang? Boleh. Saya tidak keberatan. Di mana kamu? Di sini. Hah? Di atas pohon. Apa-apaan kamu, Suli? Pakai naik ke atas pohon segala, biar bisa melihat ke arah yang jauh. Jadi kalau gerombolan perampok itu datang, aku bisa melihatnya dari atas pohon ini. Oh, begitu. Hah? Acing juga ada di atas pohon berdua dengan Suli. Saya juga ikut jaga, mengintai dari atas pohon ini dengan Suli. Berjaga atau pacaran? Memangnya tidak boleh pacaran di atas pohon? Kalian berdua orang gila. Pacaran di atas pohon. Kasihkan pacaran, terpeleset, jatuh ke bawah baru rasa. Pacaran di atas pohon lebih asik daripada di atas ranjang. Dasar. Dari atas pohon yang tinggi ini, kita bisa melihat ke arah yang jauh dan menikmati pemandangan yang indah ya, Cing ya? Iya. Wilayah Kademangan Paturai ini ternyata indah. Sawah-sawah terhampar luas, terbatas dengan bukit-bukit yang hijau. Alam yang subur. Tanahnya subur, tapi banyak gangguan, sehingga musim panen sudah 2 kali gagal terus. Banyak hama. Iya. Sudah itu datang lagi gerombolan perampok. Ya, semakin payahlah kami, kekurangan bahan makanan. Kasihan. Hei, ada yang muncul dari balik bukit di kejauhan sana itu. Apa itu ya? Titik-titik hitam, seperti orang. Tapi belum jelas, masih terlalu jauh. Ya, dugaanku benar. Orang. Titik-titik hitam itu sekarang mulai nampak agak jelas. Yaitu orang. Jumlahnya banyak. Semuanya menunggang kuda, bergerak dengan cepat menuruni lereng bukit. Gerombo. Kenapa, Cik? Wajahmu mendadak, badanmu gemetar. Ada apa? Gerombolan, itu gerombolan perampok. Gerombolan perampok? Iya. Aduh. Jadi rombongan orang penunggang kuda itu gerombolan perampok? Aduh, perampok. Hari ini rupanya mereka muncul. Tolong. Awas, jangan gugup. Nanti kau terpeleset jatuh ke bawah. Aduh, Pohon ini tinggi sekali, Cing. Iya, tinggi. Jatuh ke bawah kau bisa patah tulang punggung. Aduh, gimana? Sudahlah, tenang, jangan takut. Gerombol. Payah kau ini. Sama perampok saja takut. Iya. Ayo peluk aku. Peluk? Iya, peluk aku kuat-kuat dari belakang. Aku akan melompat ke bawah. Ya, baik. Hiya. Lepaskan pelukanmu. Aduh, kita sudah sampai ke bawah. Iya. Danti! Danti! Ya, kesini cepat! Ada apa? Loh, kenapa turun? Sudah selesai pacarannya. Pacarannya sudah tamat. Tamat? Kenapa? Terganggu? Loh, siapa yang ganggu? Kalian kan cuma berdua saja di atas pohon itu. Terganggu oleh gerombolan perampok. Gerombolan perampok? Dengar, Danti. Sekarang sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. Sebab gerombolan perampok yang kita tunggu-tunggu itu sudah muncul. Kau bersungguh-sungguh? Iya. Mereka muncul dari balik bukit di kejauhan sana. Jumlahnya banyak. Sekitar 20 orang. Semuanya menunggang kuda. Sedang bergerak dengan cepat menuju ke sini. Wah, bagus. Kita gempur. Biar tahu rasa siapa kita sebenarnya. Sekarang kau secepatnya pergi ke Kademangan ya? Iya. Beritahu Anjani dan teman-teman yang lain. Aku akan naik lagi ke atas pohon itu, mengawasi gerak-gerik mereka. Baik, Acing, kau ikut dengan Danti. Biar aku di sini sendirian. Ridanti menunggang kuda dalam kecepatan tinggi sampai berteriak-teriak. Ada apa? Berdua dengan Acing, duduk di belakang Ridanti. Ayo, Acing, turun. Gila,
Memacu kuda seperti kemasukan setan. Kencang banget. Alah, jangan banyak omong. Keadaan gawat. Ada apa, Danti? Kok nampak sangat panik? Mereka sudah datang, Anjani. Mereka? Siapa? Gerombolan perampok. Gerombolan perampok? Iya, gerombolan perampok. Muncul dari arah utara. Sedang bergerak menuju ke sini. Bagus. Gandari, beritahu teman-teman yang lain. Baik, Anjani. Suli, di mana? Dia tetap berada di tapal batas, mengawasi gerakan gerombolan perampok. Baik, mari kita sambut mereka. Iya, aku akan menghubungi para pemuda di gardu jaga. Jangan panik, Ki Demang. Tenang saja. Iya. Dan ingat, kelompok pemuda yang akan dipimpin oleh Ki Demang jangan terlalu dekat ke tempat pertempuran. Dan jangan bertindak sebelum ada tanda dari saya. Iya, baik. Sampai di wilayah Kademangan Paturai. Ya, di depan kita kelihatan gerbang tapal batas. Kalau tempo hari kita datang ke sini hanya untuk minta sumbangan uang dan bahan makanan. Tapi sekarang lain. Aku akan bunuh si Demang Kepara. Ya, dia melaporkan kita ke Kadipaten. Sehingga Kadipaten mengirimkan pasukan untuk menggembur kita. Perbuatan itu tidak bisa dimaafkan. Kita bakal Kademangan Paturai ini ya. Ratakan dengan tanah. Aku melihatnya. Ada sekelompok orang menghadang kita. Mungkin pasukan Kadipaten. Hentikan pasukan. Ya. Berhenti! Perempuan. 10 orang perempuan. Semuanya menunggang kuda. Berjejer menghalangi jalan. Siapa mereka? Selamat datang di Kademangan Paturai. Perempuan-perempuan Bahenol. Iya, Bahenol. Siapa kalian? Siapa? Kami petugas keamanan Kademangan Paturai. Petugas keamanan? Wah, serem-serem ya. Badannya gede-gede, semuanya berkumis, sangar. Gerombolan perampok itu matanya melotot tidak berkedip. Jakunnya turun naik. Pasti megap-megap. Lihat kita seperti mau menerkam saja. Seperti kucing melihat ikan. Mereka terlalu lama di dalam hutan. Sudah lama mereka terlalu lama di dalam hutan. Tidak melihat perempuan. Bukan main. 10 orang. Semuanya bahaya. Makanya jangan kelamaan di hutan. Sekalinya melihat perempuan, pusing 7 keliling. Suli, diam. Ya. Nah, aku sarankan, lebih baik kalian pulang saja. Kembali ke tempat kalian bersarang. Apa katamu? Pulang. Iya, kami sebagai petugas keamanan tidak mengizinkan kalian memasuki Kademangan Paturai. Malah sebaliknya, Neng Ayu. Melihat tugas keamanan yang pada Bahenol, kami jadi lebih bersemangat untuk masuk. Sekali lagi aku peringatkan, sebelum aku marah, sebaiknya kalian kembali. Hei, dia balai. Kita baru pulang. Jadi kalian tidak mau mematuhi perintahku? Kami mau patuh terhadap semua perintahmu, tapi nanti di atas ranjang. Baik, teman-teman, menyebar.
perempuan-perempuan itu? Apa mereka? Memacu kuda bergerak terus menyebar ke segala arah, lalu bergerak mengelilingi kita. Mereka mengurung kita. Apa mereka itu? Pakai mengepung kita segala macam. Dasar anak-anak, seperti mau main perang-perangan. Mereka menyerang kita, memacu kuda dengan cepat sambil berteriak-teriak dengan mengacung-acungkan pedang. Mereka menyerang kita dari segala arah, di sekeliling kita. Biarkan saja, mereka cuma 10 orang bocah-bocah cilik. Rombongan perampok tertawa-tawa mengangkat enteng melihat ke-10 orang gadis yang masih muda belia itu melakukan serangan. Mereka tidak main-main, benar-benar menyerang kita. Nekat itu sih. Gadis-gadis itu mengamuk. Dia balas. Lingkut. Hei, teman-teman, jangan ribut terus. Nanti kedengaran oleh musuh. Kidemang, mungkin mereka sudah bertarung sebab saya mendengar ada suara pertempuran. Aku juga mendengarnya. Mereka bertempur di sana, di luar tapal batas. Lalu, kita bagaimana? Kita bergerak ke dekat sungai. Ya, Dari sana, kita bisa melihat kepertempuran itu dengan jelas dari jarak yang cukup jauh. Jadi kita bisa aman dari serangan musuh. iya, baik. Hei, teman-teman, ayo bergerak. Ikuti aku. Dan Kidemang, ayo. Ayo. Kidemang, kita sudah sampai di tepi sungai. Berhenti di sini. Sebab dari sini kita sudah bisa melihat ke tempat pertempuran dengan jelas. Ya, di tepi sungai ini kita aman. Ya, bisa melihat pada mereka, tapi mereka tidak bisa melihat pada kita. Ya. Wah, mereka bertempur sambil menunggang kuda. Aduh, bukan main. Aku tidak menduga sama sekali gadis-gadis itu ternyata sangat hebat. Mereka bisa bertempur sambil menunggang kuda. Jumlahnya seperti pasukan perang. Lihat itu, Man. Gadis-gadis bergerak cepat sekali. Gerombolan perampok itu jadi kacau. Wah, gerombolan perampok itu jumlahnya lebih banyak, 2 kali lipat. Wah, tapi kewalahan digempur oleh gadis-gadis yang hanya 10 orang. Waduh. Roboh. 3 orang anggota gerombolan perampok terjungkal, terbanting dari atas kuda. Sudah 6 orang yang tewas. Tapi
Tapi dari pihak rombongan Anjani tetap utuh. Tidak satu pun yang roboh. Luka sedikit pun tidak. Tiga orang lagi anak buahku tewas. Hei, apa kalian semua sudah jadi cacing, ha? Sama perempuan saja kalah. Ayo maju semua, sikat, gembur, serang, ayo! Jangan berteriak-teriak. Hah? Oh, pemimpin mereka. Iya, aku Anjani. Dan kau si Gembul, pemimpin gerombolan perampok, bukan? Bocah edan, mau apa kau? Mau memenggal kepala kau. Keparat? Ayo lawan aku. Perlihatkan kehebatan kau sebagai pemimpin gerombolan perampok yang terkenal. Keparat? Ya! Kendari, Anjani bertarung dengan si Gembul, pemimpin gerombolan perampok. Bagus, biarkan mereka bertarung. Kita seret gerombolan perampok yang lain ke arah samping. Keluarkan kehebatan kau, Gembul. Tahan seranganku. Si Gembul kabur. Aduh, dikalahkan oleh Anjani. Lari kabur melarikan diri. Iya, ternyata si Gembul itu penakut. Melihat kehebatan Anjani, dia ketakutan.